Ibu maunya dipanggil Mbak, Kakak, Adik atau Ibu? Ibu enaknya saya panggil gimana? Oke. Baik. Mbak Rizka ya? Mbak Rizka boleh bercerita sedikit tentang diri Mbak? Maksudnya identitas Mbak. Baik, ini saya tanya ke Mbak, sebelumnya apa Mbak sudah pernah melaksanakan atau mengikuti sesi konseling seperti ini? Jadi Mbaknya belum tahu apa itu konseling yang akan dilaksanakan hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kepada Mbak Ana. Bimbingan konseling itu proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk menyelesaikan masalahnya, dan nanti jika Mbak Ana menceritakan masalahnya, saya akan mencoba untuk memberikan bantuan supaya masalahnya Mbak Ana terselesaikan. Dan di sini saya sebagai konselor punya ikrar konselor. Saya sebagai konselor akan merahasiakan apapun yang akan kita bahas nantinya, dan tidak akan ada orang lain yang mengetahui apa yang akan kita bahas saat ini di dalam ruangan ini. Tadi saya belum membahas tentang asas ya. Ada beberapa asas dalam konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, di sini saya sudah mengucapkan ikrar konselor. Nah, jadi saya akan merahasiakan apa yang akan kita bahas dan apa yang akan Mbak ceritakan kepada saya, itu akan terkunci rapat dengan saya. Itu tidak akan keluar dari dalam ruangan ini. Dan saya harap Mbak Ana memiliki kepercayaan terhadap saya untuk menyimpan rahasia nantinya yang akan Mbak Ana ceritakan kepada saya. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan. Di sini saya harap kepada Mbak Ana untuk terbuka kepada saya dalam menceritakan masalah yang Mbak alami, agar saya sebagai konselor bisa membantu Mbak untuk menyelesaikan masalahnya. Karena jika Mbak Ana tidak terbuka kepada saya juga akan sulit untuk membantu Mbak ini nanti. Dan selanjutnya saya di sini juga
tapi saya ini nggak enak tuh ada tiap pagi malam siang bilang ini aja juga kesulitan. Jadi salah satu Nah, masalah yang utama itu yang sampai di sini itu masalah saya yang mbak saya nggak tahu mbak tentang saya ataupun hati saya ataupun masalah apa sih yang ada dalam diri saya sehingga saya itu setelah anak gitu ya mbak. Misalnya pagi saya lagi siang dari malam semua lagi kan jadi saya nggak tahu mbak masalah apa bingung mbak saya mbak jadi semua masalah numpuk ada masalah jadi saya bingung masalah yang mana masalah yang mana jadi otak saya buntu kadang saya pikirkan begini mbak. permasalahan Mbak Anda ini, yang pertama tadi yang permasalahan Mbak Anda ada dua poinnya kan. Yang pertama tadi Mbak Anda bilang kalau kadang dalam satu hari ini mood Mbak Anda kadang berubah, misalnya tadinya bahagia, atau nantinya siang sudah berubah lagi, dan dalam 2 bisa berubah. Saya bertanya kepada Mbak tentang masalah ini juga ya Mbak ya. Apa penyebab yang menurut Mbak Anda kenapa bisa terjadi hal tersebut pada diri Mbak Anda? Jadi kalau sudah saya tadi saya juga saya sama saya merasa saya orang lain juga paham gitu. Jadi kalau yang saya pahami ini adanya Kira-kira seperti apa yang mengganggu Mbak Anda sehingga bisa berubah? Tahu Mas, kalau bisa Mbak Anda tidak berada di posisinya, saya tahu itu kalau seperti apa yang Mbak. Kalau di kampung saya sebagai teman itu kan menyiapkan rumah ada juga kan di desa. Jadi bu saya bilang gini, ya kuliahnya bagaimana gitu. Saya bilang bu gitu kan kalau tapi saya paling bau gitu kan. Jadi bu saya bilang gini, kalau mau nggak cuma apa ini gitu kan. Masih masuk 21 abang itu udah 25 gitu dan dia jadi kalau saya mamanya ya sesuai lah jadi saya kalau misalnya cek album itu juga saya nggak suka karena saya blog kadang baca kalau mau nanti udah kemudian di depan abang juga masih kok jadi kalau mau saya bilang aja begini saya masih
bilang Mbak Ana masih dalam masa trauma karena suatu hal yang memang benar-benar pergi dari Mbak Ana. Jadi dan yang dapat saya sampaikan tadi teman kedua, kalau ada bingung dalam keputusan. Jadi kalau saya kira yang banyak permasalahan yang pertama itu sangat bersangkut paut dengan permasalahan yang kedua. Kalau menurut saya, Mbak Ana sepertinya masih ingin tenggelam dalam trauma tersebut, tapi ada kalanya Mbak Ana ingin keluar. Tapi pas Mbak Ana ingin keluar dari permasalahan tersebut, tapi ada lagi yang menarik Mbak untuk kembali ke trauma tersebut. Benar Pak? Baik. Kalau saya boleh tahu ya Mbak ya, selama ini usaha apa aja yang Mbak sudah usahakan untuk bisa keluar dari trauma tersebut? Baik, Mbak Ana bilang nggak mau, Mbak Ana nggak mau keluar dari trauma tersebut. Gitu. Berarti trauma ini sudah merusak pikiran dan hati Mbak juga ya. Nah, di sini kita sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah, karena diajarkan ya Pak di sini ya, untuk menerima apapun takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya Mbak. Jadi ya memang namanya juga manusia, mungkin saat kita mendekatkan diri kepada Allah, rasanya udah agak longgar-longgar gitu ya Mbak ya. Cuman ada kalanya Mbak Ana ada rasa ingin kembali lagi seperti itu. Jadi saya harap di sini Mbak Ana membuka hati ataupun membuka peluang Mbak Ana untuk keluar dari trauma tersebut, karena jika saya pun memberikan dorongan ataupun memberikan gambaran kepada Mbak Ana, jika Mbak Ana dalam diri Mbak Ana tidak ingin keluar dari permasalahan Mbak Ana, saya juga tidak bisa membantu itu. Jadi saya tanyakan lagi, apakah Mbak Ana memang benar-benar ingin ataupun ingin mencoba untuk keluar dari permasalahan itu? Jika Mbak Ana ingin keluar dari permasalahan itu, akan saya bantu. Ingin keluar dari dalam trauma, tapi tidak ingin melupakan kenangan tersebut. Baik. Jadi Mbak Ana, iya tadi kembali yang saya bilang tadi, dalam hati Mbak Ana harus Mbak Ana tanamkan dalam diri Mbak Ana, manusia yang bernyawa itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Ana juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mungkin pasangan Mbak Ana yang dulu itu dia duluan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kayak gimana ya? Mbak Ana bisa mengambil hikmahnya. Kenapa? Jika saat itu Mbak Ana tidak merasakan kehilangan, berarti Mbak Ana belum dapat kasih sayang dari Allah. Allah memberikan kembali kepada Mbak Ana itu karena Allah sayang kepada Mbak Ana. Jadi
kehidupan juga. Jadi saya boleh tahu apakah seperti benda kenangan seperti foto-foto, video-video ataupun barang-barang yang dimodifikasi olehnya Mbak simpan? Baik, di sini kita saya akan memberi gambaran kepada Mbak Ana ya. Jika Mbak Ana masih menyimpan, Mbak bayangkan jika Mbak masih menyimpan barang maupun foto-foto beliau tersebut masih berada di dekat Mbak Ana, itu pasti akan mempengaruhi Mbak Ana kembali kan dalam kenangan-kenangan yang Mbak Ana buat dengannya kan. Nah, jadi di sini kalau Mbak Ana sudah bisa, saya di sini menyuruh Mbak Ana untuk mencoba step by step, bukan untuk langsung menghilangkan kenangan ataupun barang-barang yang dari dia. Mungkin Mbak Ana bisa seperti hari ini, Mbak Ana bisa menyimpan satu persatu kenangan tersebut jauh dari Mbak Ana, sehingga Mbak Ana tidak terlalu terikat dengan benda-benda tersebut. Karena kan tadi seperti yang dikatakan Mbak Ana ya, foto-fotonya juga masih terpajang dan foto-fotonya yang lain masih tersimpan di HP Mbak Ana dan barang-barangnya juga masih Mbak Ana pakai gitu kan. Nah itu mungkin juga menurut saya salah satunya faktor kenapa Mbak Ana masih dalam trauma tersebut, masih dalam trauma tersebut. Jadi saya pikir mungkin Mbak Ana bisa melakukan hal tersebut. Mbak Ana bisa menyimpan barang-barang yang tadinya Mbak Ana pakai, bisa Mbak Ana simpan dalam suatu kotak gitu. Jadi begitu pula dengan perasaan Mbak Ana gitu. Mbak Ana bukannya ini gambarnya ya Pak, bukan Mbak bayangkan seperti kotak apa ya, kardus gitu ya, sudah di depan Mbak gitu. Nah terus barang-barangnya sudah ada di samping maupun di depan Mbak, sudah dekat situ. Jadi setiap Mbak ingin menaruh barang itu dalam kardus, begitu pula perasaan Mbak dibawa oleh barang ini. Nah dibawa dalam barang ini. Jadi nanti Mbak keluarkan semuanya, aura-aura kesedihan, aura-aura kebahagiaan gitu ke dalam kardus ini, sehingga tidak merusak pikiran maupun mental Mbak lagi. Mbak beranggapan bahwa barang yang saya simpan ini bukan niat saya untuk membuangnya, tapi saya ingin menyimpannya rapat-rapat dan saya tidak ingin mengganggu pikiran maupun mental saya karena hal ini. Karena Mbak Ana kan sayang terhadap barang-barang ini, jadi sama dia motivasi hidup Mbak Ana untuk kedepannya, untuk menerima kehidupan kedepannya, bukan malah merusak pikiran maupun mental Mbak ya Mbak ya. Jadi setelah itu gambaran yang saya buat tadi, setelah Mbak masukkan ke dalam kardus itu, Mbak bisa menyimpannya dalam suatu tempat, tapi saya harap benda-benda tersebut agak jauh dari Mbak agar nanti tidak terdeteksi ya. Jadi saya tanyakan kepada Mbak Ana, apakah yang saya berikan tadi dapat melapangkan hati Mbak Ana? Baik, sepertinya Mbak Ana, tadi kan saya bilang kita memiliki kontrak selama 30 menit. Sepertinya waktu kita sudah habis. Nah, jika dalam sesi pertama ini Mbak Ana nanti akan melaksanakan yang saya bilang tadi, PR yang tadi, itu jadikan PR kepada Mbak Ana dalam hidup Mbak Ana, dalam hati Mbak Ana, dalam pikiran Mbak Ana, jadikan itu PR. Saya harap Mbak Ana bisa berubah ke depannya. Saya harap Mbak Ana bisa lebih bahagia ke depannya.
orang yang meninggalkan Mbak ataupun ya itulah bisa bahagia di sana dan Mbak juga bisa bahagia di sini, oke? Baik, mungkin nanti jika Mbak masih merasa kurang, merasa butuh bimbingan dari saya lagi, saya pasti akan bersedia untuk memberikan nasihat atau memberikan dorongan gambaran seperti itulah kepada Mbak Ana. Baik, mungkin cukup sampai sini ya sesi konseling kita ya. Ya, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ya.